Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih setia-Mu atas kami. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Roh hikmat, pewahyuan dan pengertian memenuhi kehidupan kami ya Allahku, sehingga kami memahami setiap kebenaran firman yang disampaikan kepada kami. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami roh yang taat untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, membaca, merenungkan apa yang terjadi hari-hari ini, sesungguhnya kita bisa menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Waktunya sudah sangat singkat. Firman Allah berkata, akhir zaman akan ada banyak kesukaran-kesukaran, ada banyak pergumulan-pergumulan, ada banyak masalah-masalah yang harus dilewati. Tetapi saya percaya ketika kesukaran pergumulan itu datang, kalau kita terus berdiri atas kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, seringkali ketika kita ada di dalam pencobaan atau pergumulan hidup, kesukaran, tantangan, seringkali kita merasa bahwa pergumulan hidup kita yang paling berat, masalah kita yang paling berat.
Orang lain tidak bisa mengerti tentang keberadaan kita. Orang lain tidak bisa memahami bagaimana beratnya pergumulan kita. Sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian mengambil keputusan-keputusan yang salah ketika dia sedang menghadapi kesukaran hidup, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian dalam hidupnya. Ada banyak orang yang kemudian mengambil keputusan-keputusan dan bertindak secara bodoh, secara salah, secara keliru. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita orang-orang percaya ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama Alkitab berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hal yang pertama yang kita perlu sadari bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah, sekali lagi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan kita mengalami pencobaan, ujian, kesukaran hidup, penderitaan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam mendidik anak, melampaui kekuatan kita. Saya punya seorang anak usia hampir 5 tahun. Dan saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, saya tahu betul bahwa dia belum bisa memanggul beras 25 kg kira-kira begitu. Dan karena saya paham, karena saya mengerti akan hal ini, saya tidak pernah memberikan beban 25 kg kepada dia. Karena saya tahu betul dia tidak akan mampu. Kalau saya paksakan, tulang-tulangnya bisa patah dan dia akan mengalami cedera. Nah, Bapa kita di surga, Dia jauh lebih mengetahui keberadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapa kita di surga, Dia jauh lebih memahami sampai di mana batas kekuatan kita untuk menanggung beban, pergumulan, penderitaan, pencobaan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam pengetahuan, di dalam kasih, di dalam kesetiaannya untuk menemani kita, maka Dia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melampaui kekuatan kita. So, kalau kita sedang ada dalam pencobaan, dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam kesukaran hidup, sadari akan hal ini. Dan ketika kita menyadari hal ini, meyakini bahwa Bapa tidak akan pernah mengizinkan satu pencobaan melampaui kekuatan kita, kita akan menjadi orang yang tetap enjoy. Kita akan tetap menjadi orang yang bersuka cita. Kita akan tetap menjadi orang atau pribadi-pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita akan bangkit, berdiri dengan gagah, perkasa, dan berkata, pencobaan ini tidak akan melampaui kekuatanku, karena aku punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Yang kedua, kenapa seringkali kita merasa pencobaan-pencobaan kita, pergumulan kita, kesukaran kita itu terlalu berat dan seringkali menjadikan kita depresi, bahkan hampir putus asa. Yang kedua adalah karena kita memiliki konsep berpikir yang salah tentang pencobaan-pencobaan itu. Alkitab berkata dengan tegas, Tuhan Yesus pernah berkata begini di dalam Matius pasal yang ke-28 dan 29. Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-11 maksud saya, ayat yang ke-28 dan 29 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi ingat yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus bilang, aku memberikan kelegaan. Bagaimana caranya? Pikulah kuk yang kupasang itu. Ketika ada pergumulan, ketika ada beban, ketika ada persoalan, mari kita pikul kuk kita, pikul pencobaan kita, bukan lari daripadanya, bukan menghindar dari
pergumulan, persoalan, kesukaran itu, tapi mari kita pikul kuk itu dengan cara daripada Tuhan. Belajar daripada Tuhan bagaimana memikul beban, pergumulan dan penderitaan. So Tuhan Yesus telah melewati semua itu. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika dia melayani di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun. Penderitaan yang begitu luar biasa, tapi dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, kalau Tuhan Yesus mengalami kemenangan demi kemenangan, saya percaya pagi hari ini saudara dan saya juga akan mengalami kemenangan, walaupun kita merasa pergumulan kita itu sangat berat. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita menang atas pergumulan, atas pencobaan? Tetaplah setia kepada Tuhan dan izinkan Tuhan tinggal di dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan ada tinggal di dalam hidup kita, maka persoalan kita, pencobaan, pergumulan, kesukaran yang kita alami, bukan hanya kita alami sendiri, tetapi ada Yesus di dalam yang merasakan pergumulan itu, dan dia sendiri yang akan menanggungnya dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mengalami kemenangan. Ketika saudara sedang dalam pergumulan, jangan berdoa supaya Tuhan mengambil persoalan itu. Jangan berdoa supaya Tuhan melepaskan saudara dari persoalan itu. Tapi berdoalah supaya Tuhan memberikan bahu yang kuat, memberikan pundak yang kuat kepada saudara, untuk saudara menanggung pergumulan itu. Sehingga saudara terus berlatih di dalam Tuhan, berlatih di dalam Tuhan, berlatih di dalam Tuhan. Dan saudara menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Ketika saudara keluar menjadi seorang pemenang, ketika saudara menjadi pribadi yang berkemenangan, maka saya percaya saudara akan bisa mengajak orang lain, membawa orang lain yang dalam pergumulan hidup juga mengalami kemenangan, karena saudara sudah mengalaminya secara pribadi. Kesaksian hidup bagaimana saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam pergumulan hidup, itu akan menguatkan orang lain, itu akan memberkati orang lain, sehingga orang lain pun akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi gereja lokal kita, mengalami kesuksesan melalui transformasi, bukan hanya kita alami secara pribadi, tapi akan dialami juga oleh orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi berkat ketika kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan, setia kepada janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini ada umat-umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, hamba berdoa kiranya kasih-Mu, kuasa firman-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Tuhan, berikan kekuatan ekstra di dalam kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu kepada setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Bapa di surga, kami diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.